Hujan deras menyamarkan air mataku saat melihatnya memamerkan mobil yang kubeli dengan uangku. Istri benalu, hinanya di depan semua orang. Namun, saat ayahku yang dikira miskin bangkit dan mengungkap jati dirinya, kesombongan suamiku runtuh seketika dalam sujud penuh penyesalan. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara tawa yang membahana dari ruang tamu terdengar hingga ke teras depan, bersaing dengan gemuruh hujan yang mengguyur bumi sore itu. Aku berdiri gemetar di balik pagar, menatap nanar ke arah halaman rumahku sendiri yang kini dipenuhi deretan kendaraan tamu. Namun, di antara semua kendaraan itu, ada satu benda yang menjadi pusat perhatian. Sebuah mobil Toyota Alphard putih mengkilap yang terparkir gagah tepat di depan pintu masuk. Pita merah besar masih terikat manis di kap mesinnya, seolah menegaskan bahwa benda itu adalah primadona hari ini. Tubuhku menggigil hebat. Baju gamis sederhana yang kupakai sudah basah kuyup, menempel tak nyaman di kulit. Jilbabku lepek, meneteskan air yang terus-menerus mengaliri wajahku yang pucat. Di tangan kanan dan kiriku, kantong plastik besar berisi pesanan makanan ringan dan minuman dingin terasa semakin berat, mengiris telapak tanganku yang sudah keriput karena kedinginan. Aku baru saja berjalan kaki hampir 2 kilometer dari minimarket di ujung jalan raya, karena ojek online tak kunjung mau mengambil pesanan di tengah badai seperti ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati sebelum melangkah masuk. Seharusnya ini adalah rumahku, tempatku bernaung, tapi entah mengapa langkahku terasa begitu berat, seolah aku adalah orang asing yang hendak menyusup masuk. Dari balik jendela kaca yang besar, aku bisa melihat sosok suamiku, Raka, sedang berdiri dengan penuh percaya diri di tengah kerumunan keluarga besarnya. Ia memegang gelas sirup, wajahnya berseri-seri, tangannya sesekali menunjuk arah mobil Alphard di luar sana dengan gaya yang begitu teatrikal. Ini hasil kerja kerasku selama setahun ini. Samar-samar aku mendengar suaranya yang lantang saat aku membuka pintu depan pelan-pelan. Bonus tahunan cair, proyek tembus, ya beginilah hasilnya. Alphard ini bukti kalau laki-laki itu harus punya ambisi. Jangan cuma diam di zona nyaman. Tepuk tangan riuh terdengar. Ibu mertuaku terlihat duduk di sofa paling empuk, tersenyum lebar penuh kebanggaan. Anak ibu memang hebat, puji ibu dengan suara yang sengaja dikeraskan. Beda sama yang bisanya cuma ngabisin duit suami. Hatiku mencelos mendengar sindiran itu, namun aku tetap melangkah masuk. Air hujan dari bajuku langsung menetes, menciptakan genangan kecil di atas lantai marmer ruang tamu yang baru saja dipoles. Suara gemericik air yang jatuh dari pakaianku, entah bagaimana terdengar begitu nyaring di sela-sela jeda tawa mereka, membuat semua mata seketika tertuju padaku. Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti ruangan. Raka menoleh. Senyum di wajahnya lenyap seketika, berganti dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Ia tidak melihat istri yang kedinginan dan butuh kehangatan. Ia tidak melihat wanita yang baru saja menerjang badai, demi membelikan camilan tambahan untuk tamunya. Yang ia lihat hanyalah noda. Yang ia lihat hanyalah gangguan pada pemandangan sempurnanya. Astaga! Teriak Raka, bukan menyapaku, tapi memaki keadaan. Ia bergegas menghampiriku, namun berhenti 2 langkah di depanku seolah takut tertular basah. Kamu ini apa-apaan sih? Lihat lantai itu. Itu marmer mahal, baru dipoles tadi pagi. Kamu masuk rumah kayak tikus got, basah kuyup begini, bikin kotor saja. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Mas, hujan deras sekali di luar. Ojek nggak ada yang mau ambil, jadi aku jalan kaki. Alasan? Potong Raka kasar. Matanya melotot tajam. Aku kan sudah bilang, kalau belanja itu yang becus. Kenapa nggak nunggu hujan reda? Atau kenapa nggak minta tolong siapa kek? Malah pulang kayak gembel begini pas lagi banyak tamu. Kamu sengaja mau malu-maluin aku. Hah? Aku tadi telepon Mas berkali-kali minta jemput di depan komplek, tapi nggak diangkat. Jawabku lirih, berusaha membela diri meski aku tahu itu percuma. Raka tertawa sinis, tawa yang diikuti oleh dengusan mengejek dari beberapa sepupunya. Jemput? Kamu pikir aku supir? Aku lagi sibuk menjamu tamu, merayakan kesuksesan aku beli mobil baru itu.
Ia menunjuk Alphard di luar lewat jendela. Masa ia pemilik Alphard harus keluar hujan-hujanan naik motor cuma buat jemput istri yang manja? Kata-kata itu menghujam dadaku lebih tajam dari dinginnya air hujan. Pemilik Alphard? Ingin rasanya aku berteriak saat itu juga. Ingin rasanya aku melemparkan bukti transfer dan surat pemesanan mobil itu ke wajahnya. Uang muka 500 juta rupiah, dan cicilan bulan pertama yang sudah lunas. Semuanya berasal dari rekening tabungan pribadiku, uang warisan ibuku yang kujaga mati-matian. Aku memberikannya pada Raka minggu lalu dengan dalih, tabungan masa gadis yang baru cair, agar ia bisa membeli mobil impiannya tanpa merasa rendah diri. Aku melakukan itu demi menjaga harga dirinya sebagai suami, agar ia terlihat sukses di mata keluarganya yang gila hormat itu. Tapi apa balasannya? Ibu mertuaku bangkit dari sofa, berjalan mendekat sambil mengibaskan kipas tangannya dengan gaya angkuh. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang sudah menjadi makananku sehari-hari selama 3 tahun pernikahan ini. Duh, Alia, ucap ibu dengan nada yang dibuat-buat lembut tapi berbisa. Lihat tuh, air dari bajumu mbleber kemana-mana. Itu karpet juga kena. Kamu tahu nggak harga karpet itu berapa? Kalau kamu nggak bisa bantu suami cari uang, seenggaknya jangan rusak barang-barang di rumah ini dong. Dasar, bisanya cuma nyusahin. Maaf, Bu, hanya itu yang bisa kucapkan. Tanganku gemetar meletakkan kantong belanjaan di atas meja sudut. Ini pesanan kue dan sirupnya sudah Alia belikan. Raka menyambar kantong plastik itu dengan kasar, lalu memberikannya pada asisten rumah tangga kami yang berdiri ketakutan di pojok ruangan. Bawa ke dapur. Bersihkan lantai ini sekarang. Perintahnya pada asisten, lalu kembali menatapku. Dan kamu, sana masuk kamar lewat pintu belakang. Jangan lewat sini, nanti sofa-sofa ikutan basah. Ganti baju sana, bikin malu saja dilihat orang. Aku terpaku. Lewat pintu belakang? Di rumahku sendiri? Di rumah yang sertifikatnya bahkan masih atas nama ayahku namun Raka mengakuinya sebagai miliknya? Kenapa masih diam? Bentak Raka lagi. Kali ini suaranya lebih keras karena merasa wibawanya terganggu oleh diamku. Sana pergi. Jangan merusak suasana. Orang lagi senang-senang lihat mobil baru, kamu datang bawa aura suram. Salah satu sepupu perempuan Raka, Dina, yang duduk sambil memegang piring kue, nyeletuk sambil terkikik. Lagian aneh banget sih Mbak Alia. Suami punya mobil mewah begitu, kok istrinya jalan kaki kehujanan? Jangan-jangan Mas Raka nggak bolehin Mbak Alia naik mobil itu ya? Takut jok kulitnya kotor kali ya, Mas? Raka tertawa terbahak-bahak mendengar candaan itu, seolah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Hahaha, kamu benar, Din. Mobil itu terlalu suci, jok kulit premium. Kalau diduduki orang yang baunya apek kena hujan, nanti harga jualnya turun. Biar saja dia jalan kaki, hitung-hitung olahraga biar badannya nggak melar. Tawa mereka meledak lagi. Hatiku remuk redam. Rasa dingin yang tadi menusuk tulang kini tak sebanding dengan rasa perih di ulu hati. Aku menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai bercampur dengan sisa air hujan di pipi. Aku bukan hanya dihina sebagai istri, tapi kemanusiaanku seolah tidak dihargai sama sekali. Mereka merayakan benda mati, sebuah mobil, sambil menginjak-injak perasaan manusia yang hidup dan bernapas di depan mereka. Aku membalikkan badan, hendak menuruti perintah Raka untuk pergi ke belakang agar tidak semakin sakit hati.
Melihat ayah duduk di sana, sendirian dan terpinggirkan, membuat rasa dingin di tubuhku seketika lenyap, digantikan oleh gelombang panas yang menjalar dari dada hingga ke wajah. Aku melupakan perintah Raka untuk pergi ke belakang. Aku melupakan lantai basah yang dipermasalahkan itu. Kakiku melangkah cepat, setengah berlari, melintasi ruang tamu menuju sudut tempat ayah duduk. "Ayah," seruku dengan suara bergetar. Aku langsung berlutut di hadapannya, meraih tangan tuanya yang kasar dan mencium punggung tangannya dengan takzim. Tangan itu terasa hangat, kontras dengan tanganku yang sedingin es. "Ayah kapan datang? Kenapa nggak telepon Alia? Kalau Alia tahu ayah mau datang, Alia pasti pulang lebih cepat." Ayah tersenyum tipis, tangan kirinya mengusap kepalamu yang basah kuyup. Sentuhan itu begitu lembut. Sentuhan yang selalu menjadi obat bagiku sejak kecil. "Baru saja sampai," enduk. "Tadi ayah naik bus, terus sambung angkot. Hujan di luar deras sekali ya?" "Iya, yah," jawabku sambil menahan isak tangis. Aku mendongak menatap wajahnya. Kerutan di wajah ayah tampak semakin dalam, tapi sorot matanya tetap teduh. Ia mengenakan pakaian sederhananya yang biasa, pakaian yang sering ia pakai saat berkebun di kampung. Bagi orang yang tidak tahu, ia memang tampak seperti orang tua biasa dari desa yang hidup pas-pasan. Tapi aku tahu siapa dia sebenarnya. Aku tahu kekuatan apa yang tersembunyi di balik penampilan sederhana itu. "Kamu basah begini, nanti masuk angin. Sana ganti baju dulu," ujar ayah pelan, sama sekali tidak menyinggung perlakuan Raka barusan, meski aku yakin ayah mendengar semuanya. Belum sempat aku menjawab, suara dehem keras terdengar dari arah sofa. Ibu mertuaku memutar bola matanya malas, lalu berbicara dengan nada yang cukup keras agar didengar oleh seluruh ruangan. "Oalah, pantesan anaknya datang kayak gembel, ternyata bapaknya juga datang tuh. Kirain tadi tukang kebun nyasar yang numpang neduh." Beberapa kerabat Raka terkikik geli mendengar ucapan ibu. Wajahku memerah padam karena marah. "Bu, tolong jaga bicaranya. Ini ayah saya," kataku tegas, berdiri di samping ayah. Raka berjalan mendekat sambil memasukkan kedua tangannya ke saku celana, dagunya diangkat tinggi-tinggi. Ia menatap ayahku dengan pandangan meremehkan, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. "Ya pantas saja kan ibu bilang begitu," sahut Raka enteng. "Lihat tuh penampilan bapakmu. Datang ke rumah orang kaya, ke acara syukuran mobil mewah, tapi bajunya lusuh begitu. Baunya juga apek, bau angkot. Bikin sepet mata tamu-tamu yang lain." "Mas Raka," bentakku, tak kuasa lagi menahan emosi. "Ayah jauh-jauh datang dari kampung mau jenguk kita. Harusnya Mas sambut dengan sopan, bukan dihina." "Sopan?" Raka mendengus. Aku sudah cukup sopan membiarkan dia masuk dan duduk di situ, dikasih teh pula. Coba kalau satpam komplek yang lihat, pasti sudah diusir dikira pengemis. Ayah masih diam, ia hanya menyeruput sisa teh di gelasnya dengan tenang, seolah hinaan Raka hanyalah angin lalu. Sikap tenang ayah justru membuat Raka semakin beringas. Ia merasa diabaikan, merasa superioritasnya tidak ditanggapi. "Heh, Pak Tua," panggil Raka tanpa sopan santun. "Lain kali kalau mau datang, kabari dulu. Atau seenggaknya pakai baju yang bagusan dikit. Jangan malu-maluin saya. Nanti dikira teman-teman saya punya mertua yang gak keurus. Padahal saya ini orang sukses. Punya Alphard, rumah mewah. Gak level rasanya kalau punya besan yang tampilannya kayak pemulung." Air mataku tumpah. Aku tahu ayah memang sengaja tampil begini. Sejak aku menikah dengan Raka, ayah memang menyembunyikan identitas aslinya. Ayah ingin tahu apakah Raka benar-benar mencintaiku tulus atau hanya karena harta. Dan selama 3 tahun ini, Raka gagal total dalam ujian itu. Tapi ayah selalu memintaku bersabar, memberinya kesempatan lagi dan lagi. Namun hari ini, rasanya batas kesabaranku sudah habis.
Mas, cukup, potongku. Ayah nggak minta apa-apa dari kamu. Ayah cuma mau ketemu anaknya. Raka menoleh padaku dengan tatapan tajam. Alah, paling juga mau pinjam duit. Lagu lama orang kampung. Datang pas tahu menantunya sukses, terus pasang muka memelas. Alia, kamu jangan bodoh ya. Jangan kasih sepeser pun uang belanjamu buat dia. Itu uangku, hasil keringatku. Benar itu, timpal ibu mertua dari sofa. Biasanya kan begitu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapaknya kelihatan susah, anaknya juga bawaannya susah. Lihat saja si Alia tadi, datang-datang basah kuyup, bikin kotor, ngerusak suasana. Persis bapaknya yang datang ngerusak pemandangan. Ibu mertua berdiri, berjalan mendekati kami sambil menunjuk-nunjuk ayah dengan kipasnya. Pak, mending bapak pulang saja deh. Ini acara keluarga inti, acara orang-orang terpandang. Mobil Alphard di depan itu simbol kesuksesan anak saya. Nggak cocok ada orang lusuh di sini. Nanti jok mobilnya ketularan bau apek kalau bapak dekat-dekat. Dadaku sesak bukan main. Penghinaan ini sudah keterlaluan. Aku menggenggam tangan ayah erat-erat, siap untuk mengajak ayah pergi dari neraka ini. Namun, tiba-tiba ayah menepuk pelan punggung tanganku, memberiku isyarat untuk tenang. Ayah meletakkan gelas tehnya ke atas meja kecil di sebelahnya. Bunyi, tak? Saat gelas kaca beradu dengan kayu terdengar jelas di tengah ruangan yang hening menunggu reaksi ayah. Perlahan, ayah mendongak. Tatapan matanya yang tadi teduh kini berubah. Ada sorot tajam setajam elang yang sedang mengincar mangsa. Aura wibawa yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat, perlahan mulai menguar, membuat udara di sekitar kami terasa berat. Jadi, suara ayah terdengar berat dan dalam, jauh lebih bertenaga daripada penampilan fisiknya. Menurut kamu, Nak Raka, kehormatan seseorang itu dinilai dari apa yang dia kendarai? Dari mobil besi buatan Jepang yang terparkir di depan itu? Raka tertawa meremehkan, meski aku melihat ada sedikit keraguan di matanya saat mendengar nada suara ayah. Ya jelas dong. Itu bukti sukses. Bukti kalau saya mampu. Bukan kayak bapak yang cuma bisa naik angkot. Ayah tersenyum miring, senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya saat ia berhadapan dengan Raka. Dan menurut kamu, Alia, putri saya ini, pantas kamu perlakukan seperti tadi hanya karena dia basah kena hujan. Dia itu istri saya, terserah saya mau perlakukan gimana, jawab Raka angkuh, melipat tangan di dada. Lagian dia itu ceroboh. Harusnya dia bersyukur saya nikahi. Kalau enggak, mungkin dia masih hidup susah di kampung sama bapak. Ayah mengangguk-angguk pelan. Ia perlahan bangkit dari kursinya. Meski tubuhnya tidak setinggi Raka, namun saat ia berdiri tegak, entah mengapa ia terlihat menjulang, mendominasi ruangan. Saya titipkan permata hati saya satu-satunya padamu 3 tahun lalu, ucap ayah pelan namun menusuk. Saya biarkan dia hidup sederhana bersamamu, karena dia bilang dia mencintaimu. Saya tahan diri saya untuk tidak ikut campur meski saya tahu kamu sering merendahkannya. Tapi hari ini, ayah menunjuk ke arah pintu depan, ke arah Alphard yang dipuja-puja itu. Kamu menghina putri saya demi seonggok besi itu. Besi itu harganya mahal, Pak Tua. Lebih mahal dari harga diri orang miskin, balas Raka nyolot. Oh ya? Ayah terkekeh pelan, tawa yang terdengar mengerikan. Mahal mana dengan air mata istri yang tulus mencintaimu? Mahal mana dengan pengorbanan Alia yang memberikan tabungannya demi menutupi gengsimu yang setinggi langit itu? Wajah Raka memucat sekilas. Maksud bapak apa? Saya beli itu pakai uang saya. Uangmu? Ayah menatap Raka lurus tepat di manik mata. Kamu yakin itu uangmu? Atau uang istri yang kamu sebut benalu itu? Suasana menjadi tegang. Ibu mertua yang tadi berisik kini terdiam, merasakan perubahan atmosfer yang drastis. Raka tampak gelisah, tapi egonya menahan dia untuk mundur.
Jangan ngelantur deh. Sudah, mending bapak pergi. Alia, usir bapakmu ini. Bikin emosi saja, teriak Raka. Ayah tidak bergeming. Ia merogoh saku celana lusuhnya, bukan mengambil dompet kumal seperti dugaan mereka, melainkan mengambil sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang harganya setara motor Raka. Semua mata terbelalak melihat benda mewah itu di tangan pria berbaju lusuh. Ayah menekan satu tombol. Masuk sekarang, ucapnya singkat ke telepon, suaranya penuh perintah mutlak. Sebelum Raka atau siapapun sempat bertanya, pintu depan terbuka lebar. 3 orang pria berbadan tegap mengenakan jas hitam rapi melangkah masuk dengan tegap. Mereka bukan tamu biasa. Aura profesionalitas dan kekuasaan terpancar dari mereka. Raka mundur selangkah, bingung. Siapa kalian? Siapa yang suruh masuk? Ketiga pria itu tidak menggubris Raka. Mereka berjalan lurus membelah kerumunan tamu, menuju ke sudut ruangan tempat kami berada. Dan di hadapan semua orang, di hadapan Raka yang mulutnya menganga, ketiga pria berjas mahal itu membungkukkan badan serempak di hadapan ayahku yang berbaju lusuh. "Selamat sore, Pak Presdir," ucap salah satu dari mereka yang memegang tas kerja kulit. "Sesuai perintah Bapak, semua berkas aset sudah kami bawa. Termasuk bukti kepemilikan mobil di depan dan status kepemilikan rumah ini." Keheningan yang terjadi kali ini benar-benar mematikan. Tidak ada suara napas, tidak ada suara denting gelas. Hanya suara hujan di luar yang menjadi saksi bisu perubahan takdir sore itu. Raka menatap ayah, lalu menatap orang-orang berjas itu dengan wajah pucat pasi seputih kertas. Ayah menatap Raka dingin, lalu menatapku dengan lembut. "Sudah cukup sandiwaranya, enduk. Sudah cukup kamu menderita. Singa yang tidur sudah bangun." Keheningan yang sempat mencekam ruangan itu pecah seketika oleh suara tepuk tangan yang keras dan canggung. Raka, suamiku, tertawa terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk tangannya dengan gaya berlebihan. Wajah pucatnya yang tadi sempat terlihat kini berubah merah padam, bukan karena malu, melainkan karena amarah yang ia tutupi dengan ejekan. Ia melangkah maju, menunjuk wajah salah satu pria berjas yang baru saja membungkuk hormat pada ayahku. "Wah, luar biasa. Hebat, hebat sekali aktingnya," seru Raka lantang, matanya menatap berkeliling ke arah tamu-tamu yang masih bingung. "Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat ini. Mertua saya ternyata punya bakat terpendam jadi sutradara. Dia sampai menyewa orang-orang bayaran, menyewa kostum jas rapi, cuma untuk bikin drama di rumah saya." Aku ternganga. Bagaimana bisa Raka berpikir sependek itu? Di hadapannya berdiri pengacara terkenal kota ini, Pak Gunawan, yang wajahnya sering muncul di koran bisnis. Tapi Raka yang dibutakan oleh kesombongan menganggap ini semua hanya sandiwara. "Mas, ini Pak Gunawan, pengacara senior." Sergahku mencoba menyadarkannya. "Alah, diam kamu," bentak Raka kasar. Ia menatap ayah dengan tatapan nyalang. "Pak Tua, Bapak niat banget ya mau menjatuhkan harga diri saya? Karena saya sukses beli Alphard. Bapak jadi iri? Terus Bapak bikin skenario seolah-olah Bapak ini orang kaya raya? Presdir? Hah? Presdir dari mana? Presdir perkumpulan petani singkong?" Ibu mertuaku yang tadi sempat ketakutan kini ikut tertawa, merasa mendapat angin segar dari penyangkalan Raka. Ia mengibas-ngibaskan kipasnya lagi dengan gaya angkuh. "Ya ampun, saya hampir saja percaya. Pantesan, mana mungkin besan saya yang tampilannya dekil begini punya asisten. Pasti ini teman-temannya dari kampung yang disuruh pakai jas sewaan. Duh, Alia, bapakmu ini halunya ketinggian." Pak Gunawan hendak membuka mulut untuk membela ayah.
namun ayah mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat untuk diam. Ayah masih duduk tenang, menatap Raka dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan jijik. Di tengah keributan itu, salah satu kerabat jauh Raka, Tante Marni, yang duduk di dekat jendela nyeletuk dengan suara nyaring. Tapi Mas Raka, kalau memang itu mobil hasil kerja keras Mas Raka, kenapa tadi Alia sampai jalan kaki hujan-hujanan? Kok tega banget istrinya dibiarkan begitu sementara ada mobil baru nganggur? Pertanyaan itu seolah menyiram bensin ke dalam api amarah Raka. Ia merasa disudutkan. Egonya sebagai laki-laki sukses terusik. Ia butuh kambing hitam untuk membenarkan tindakannya, dan sasaran empuknya, seperti biasa, adalah aku. Raka membalikkan badan, menatapku dengan mata melotot. Telunjuknya mengarah tepat ke hidungku. Dengar ya semuanya. Kenapa dia jalan kaki? Karena dia tidak pantas duduk di dalam Alphard itu. Jantungku berdegup kencang, rasa perih menjalar di dada. Mobil itu. Raka melanjutkan dengan suara yang menggelegar, memastikan semua orang mendengar, adalah simbol pencapaian. Simbol status. Alphard itu terlalu suci, terlalu mewah untuk dinaiki oleh wanita yang bisanya cuma menumpang hidup. Lihat dia. Lihat Alia. Apa kontribusinya di rumah ini selain menghabiskan beras dan listrik? Mas, aku. Diam, potongnya. Kamu itu cuma beban. Istri benalu tak pantas pakai mobil mewah. Benalu itu tempatnya di pohon parasit, bukan di kursi kulit premium seharga ratusan juta. Kalau kamu mau naik mobil mewah, kerja, cari duit. Jangan cuma nunggu dikasih makan sama suami. Air mataku tak terbendung lagi. Rasanya seperti ditampar berulang kali di depan umum. Kata, benalu, itu terngiang-ngiang di kepalaku, berdengung menyakitkan. Padahal, kenyataan yang sebenarnya tersimpan rapat di laci meja kerjanya. Bukti transfer 500 juta rupiah dari rekeningku minggu lalu. Uang itu adalah uang warisan ibu yang kujaga bertahun-tahun. Aku memberikannya pada Raka dengan tulus saat dia merengek ingin mobil baru tapi tabungannya kurang. Aku memberikannya dengan pesan, pakai ini Mas, anggap saja ini hasil kerjamu, biar kamu bangga di depan keluargamu. Aku rela mengalah. Aku rela dia yang mendapat nama. Tapi aku tidak rela harga diriku diinjak-injak serendah ini. Mas Raka lupa? Suaraku bergetar, namun aku memaksakan diri untuk bicara. Uang muka mobil itu, siapa yang bayar? Raka tergelak, tawa yang terdengar sumbang. Halah, mau mengungkit uang receh yang kamu kasih? Itu nggak sebanding sama biaya hidup kamu selama ini. Asal kalian tahu ya, Raka beralih lagi ke tamu-tamu, istri saya ini merasa berjasa cuma karena bantu sedikit. Padahal cicilannya, bensinnya, perawatannya, semua saya yang tanggung. Jadi wajar dong kalau saya melarang dia pakai? Istri benalu yang tidak tahu diuntung memang harus diajarin sadar diri. Ibu mertuaku menimpali dengan semangat. Betul itu Raka. Benalu kalau dikasih hati minta jantung. Udah bagus kamu nggak ceraikan dia, masih dikasih atap buat berteduh. Malah bapaknya datang bawa orang-orang sirkus buat bikin onar. Aku menunduk, meremas ujung gamisku yang basah. Rasa dingin air hujan di tubuhku tak sebanding dengan dinginnya perlakuan mereka. Aku merasa sangat kecil, sangat tidak berharga. Di mata mereka, aku hanyalah objek penderita, tempat sampah untuk membuang segala ego dan kesombongan mereka. Namun, di tengah kehancuranku, aku merasakan sebuah tangan hangat menggenggam pundakku. Bukan tangan Raka, tentu saja. Itu tangan ayah. Ayah telah berdiri di sampingku. Ia tidak lagi menunduk. Tubuhnya tegak lurus, menantang Raka. Wajah ayah yang biasanya lembut kini mengeras seperti batu karang. Cukup. Suara ayah rendah, tapi getarannya membuat bulu kuduk berdiri. Kamu menyebut putriku benalu? Kamu menyebut darah dagingku parasit. Ya memang faktanya begitu, tantang Raka, meski kakinya sedikit mundur melihat tatapan ayah.
Bapak mau apa? Mau main drama lagi? Mau suruh aktor-aktor ini nangkep saya? Silakan. Saya panggil satpam kompleks sekalian. Ayah tidak menjawab tantangan itu dengan teriakan. Ia hanya menatap Raka lamat-lamat, seolah sedang melihat orang yang sudah mati. Nak Raka, kesombonganmu sudah menutupi akal sehatmu. Kamu lupa siapa yang mengangkat derajatmu saat kamu jatuh dulu? Kamu lupa siapa yang mendampingimu saat kamu di PHK 2 tahun lalu? Putriku ini jualan kue online sampai pagi demi menutup hutang judimu, dan sekarang kamu sebut dia benalu. Itu masa lalu, teriak Raka histeris, wajahnya memerah karena aibnya dibuka. Sekarang saya sukses. Saya punya segalanya. Dan bapak sama anak bapak ini cuma noda di kehidupan saya yang sekarang. Ucapan itu adalah puncaknya. Aku melihat rahang ayah mengeras. Tangan ayah yang ada di pundakku meremas pelan, menyalurkan kekuatan, sekaligus menahan amarah yang siap meledak. Ini bukan lagi soal mobil. Ini soal martabat. Dan Raka baru saja menggali kuburannya sendiri semakin dalam. Suasana di ruang tamu terasa semakin panas, kontras dengan udara dingin yang dibawa hujan di luar. Raka, yang merasa telah memenangkan argumen dengan teriakannya, kini berjalan mondar-mandir di depan meja tamu utama. Ia merasa di atas angin, merasa berkuasa karena tidak ada satupun tamu yang berani membantahnya. Sebagian karena takut, sebagian lagi karena memang sejenis dengannya, suka melihat orang lain menderita. Raka merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah benda yang menjadi sumber segala keributan ini. Kunci mobil Alphard, Smart Key, yang terbungkus cover kulit hitam elegan. Ia mengangkat kunci itu tinggi-tinggi, memamerkannya seolah itu adalah trofi kemenangan perang. Cahaya lampu kristal ruang tamu memantul di permukaan kunci itu, menyilaukan mata. Dengar baik-baik, seru Raka, matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti pada ibu mertuaku. Mulai hari ini, mobil Alphard ini resmi saya dedikasikan untuk ibu saya tercinta. Ibu yang sudah melahirkan anak sukses seperti saya. Bukan untuk istri yang bisanya cuma nuntut. Ibu mertuaku langsung berbinar-binar. Ia berdiri dari sofa, wajahnya sumringah seolah baru saja memenangkan lotre. Duh, anak ibu memang paling berbakti. Makasih ya, Raka. Memang harusnya begitu. Ibu kan yang lebih berhak daripada orang lain. Raka tersenyum puas, lalu dengan gerakan meremehkan, ia melempar kunci mobil itu ke arah ibu. Kunci itu melayang di udara, berputar pelan, sebelum mendarat tepat di pangkuan ibu mertua yang menyambutnya dengan tawa kegirangan. Nah, Raka berbalik menatapku dan ayah dengan senyum sinis yang menyakitkan. Untuk kamu, Alia. Karena kamu hobi jalan kaki dan hujan-hujanan, mulai besok kamu nggak usah mimpi duduk di mobil itu. Kalau mau ke pasar, ke pengajian, atau mau antar bapakmu ini pulang kampung, sana naik angkot. Biar kamu tahu rasa susahnya cari duit, biar kamu tahu rasanya berdesak-desakan sama rakyat jelata. Itu lebih cocok buat level kamu. Mas. Desisku, air mata kembali mengalir. Itu mobil atas nama? Halah. Atas nama, potong Raka cepat. Di rumah tangga ini, saya pemimpinnya. Apa yang saya bilang, itu hukumnya. Kalau kamu nggak suka, silakan pergi dari rumah saya. Bawa sekalian bapakmu yang bau ape ini. Raka kemudian menatap ayah dengan dagu terangkat. Dan bapak, dengar ya, jangan harap saya mau antar bapak pulang pakai Alphard saya. Nanti joknya kotor kena baju bapak. Tuh, di depan komplek banyak ojek pangkalan. Jalan kaki saja ke sana, sekalian olahraga buat tulang tua bapak. Tawa riuh kembali terdengar dari kerabat Raka. Mereka menikmati pertunjukan kekejaman ini sebagai hiburan. Dina, sepupu Raka, bahkan berbisik cukup keras. Syukur deh, biar tahu diri sedikit. Punya suami kayak kok nggak bisa nyenengin. Ayah melepaskan tangannya dari pundakku. Ia melangkah maju satu langkah.
Gerakannya pelan, namun membuat tawa di ruangan itu perlahan surut. Wajah ayah tidak lagi menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak. Sebaliknya, ekspresinya datar, dingin, dan mematikan. Seperti permukaan laut yang tenang namun menyimpan badai dahsyat di bawahnya. Ayah berjalan menuju meja tempat Raka berdiri. Pak Gunawan dan dua asistennya sigap mengikuti di belakang ayah, siap menerima perintah. "Nak Raka," panggil ayah pelan. "Kamu sudah selesai bicaranya?" Raka mendengus. "Sudah." "Kenapa? Mau minta ongkos pulang?" Ayah menggeleng pelan. Ia menatap kunci mobil yang kini digenggam erat oleh ibu mertua, lalu beralih menatap sekeliling rumah mewah ini, rumah yang ia beli tunai 3 tahun lalu sebagai hadiah pernikahan kami. Namun sertifikatnya ia percayakan untuk disimpan di brankas rumah ini agar Raka merasa dihargai. Betapa bodohnya kami dulu mempercayai pria ini. "Kamu mengusir putriku dari mobil yang dia beli dengan uang ibunya?" tanya ayah, suaranya mulai meninggi 1 oktav. "Kamu mengusir saya dari rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri." "Ngimpi," balas Raka. "Ini rumah saya, mobil saya." Ayah tiba-tiba menggebrak meja tamu dengan keras. Brak! Suara gebrakan itu begitu dahsyat, hingga membuat vas bunga di atas meja bergetar dan jatuh pecah berkeping-keping. Seluruh ruangan tersentak kaget. Ibu mertuaku sampai menjerit kecil dan hampir menjatuhkan kunci mobil yang dipegangnya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Sang singa benar-benar telah bangun. "Gunawan!" teriak ayah. Suaranya menggelegar memenuhi seluruh penjuru rumah, membungkam suara hujan di luar. "Siap, Pak Presdir," sahut Pak Gunawan tegas, langsung membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map merah tebal. Ayah menunjuk wajah Raka dengan telunjuk yang gemetar karena amarah yang memuncak. "Buka map itu. Bacakan di depan telinga manusia sombong ini siapa pemilik sah dari tanah yang dia injak dan mobil yang dia pamerkan." Raka mundur selangkah, wajahnya mulai terlihat panik namun ia masih mencoba menyangkal. "Apa-apaan ini? Kertas palsu apa lagi?" "Baca," bentak ayah. Pak Gunawan membuka map itu dan mengeluarkan dokumen asli sertifikat rumah dan BPKB mobil. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat hologram keasliannya. "Sertifikat hak milik nomor 4589, baca Pak Gunawan dengan suara lantang dan formal. "Pemilik sah, Alia Wijaya, putri kandung dari Bapak Broto Wijaya. Dibeli tunai 3 tahun lalu." Pak Gunawan mengambil dokumen lain. Faktur pembelian kendaraan Toyota Alphard. Pemesan, Alia Wijaya. Sumber dana, rekening warisan atas nama almarhum Ibu Ratna Wijaya. Hening. Keheningan yang benar-benar absolut. Tidak ada yang berani bernapas. Wajah Raka berubah dari merah pada menjadi pucat, lalu membiru. Matanya melirik ke arah sertifikat itu, mencoba mencari celah, mencari tanda kepalsuan, namun ia tahu itu asli. Ia tahu betul letak brankas tempat ia menyimpan dokumen miliknya. Dan ia baru sadar bahwa dokumen itu mungkin tidak pernah benar-benar miliknya secara hukum. Ayah melangkah mendekati Raka hingga jarak mereka hanya tinggal 1 jengkal. Aura intimidasi ayah begitu kuat hingga Raka terlihat menciut, bahunya merosot, kakinya gemetar. "Kamu bilang putriku benalu?" bisik ayah tajam, namun terdengar jelas di telinga semua orang. "Padahal kamulah parasit yang sebenarnya. Kamu hidup di rumah putriku, kamu bergaya dengan uang putriku, dan kamu berani menghinanya di depan mataku." Ayah menoleh ke arah ibu mertua yang kini duduk kaku dengan wajah pucat. Ayah menatap kunci di tangan ibu mertua. "Kembalikan kunci itu," perintah ayah dingin. Ibu mertua gemetar,
tangannya kaku. Ia menatap Raka meminta pertolongan, tapi Raka sendiri sudah kehilangan nyalinya. Ambil kuncinya, teriak ayah lagi, kali ini kepada Alia. Ambil hakmu, enduk, dan kamu. Ayah menatap Raka dengan tatapan yang bisa membunuh. Usir suami tidak tahu diri ini sekarang juga. Kata-kata ayah menggantung di udara, menjadi vonis mati bagi kesombongan Raka. Tamu-tamu mulai berbisik panik. Situasi berbalik 180 derajat. Sang raja kecil baru saja ditelanjangi di istananya sendiri. Dan aku, Alia, yang selama ini diam, merasakan api keberanian mulai menyala di dadaku. Suara teriakan ayah yang memerintahkan pengusiran Raka masih menggema di setiap sudut ruang tamu, memantul di dinding-dinding marmer yang dingin, dan merasuk ke dalam tulang sumsum setiap orang yang ada di sana. Udara di ruangan itu terasa begitu padat, seolah oksigen mendadak menipis karena ketegangan yang memuncak. Raka berdiri mematung. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini perlahan berubah menjadi abu-abu pucat. Matanya bergerak liar, menatap ayah, lalu menatap Pak Gunawan, dan kembali menatap sertifikat rumah serta BPKB mobil yang tergeletak angkuh di atas meja. Kertas-kertas itu bukan sekadar dokumen. Itu adalah vonis mati bagi harga dirinya. Namun, ego Raka terlalu besar untuk runtuh dalam hitungan detik. Ia adalah tipe pria yang akan menyangkal matahari terbit, meski cahayanya sudah membakar matanya. Bohong. Desis Raka, suaranya parau. Ia menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari meyakinkan orang lain. Ini pasti bohong. Kalian semua sekongkol. Alia, kamu bayar berapa orang tua ini buat bikin dokumen palsu, hah? Kamu pikir aku bodoh? Aku yang tinggal di sini. Aku yang bayar listrik. Aku yang beli perabotan. Listrik? Ayah tertawa pendek, sebuah tawa yang kering dan menyakitkan. Kamu bangga cuma bayar listrik di rumah yang harganya 5 miliar ini? Sementara pajak tahunan, renovasi atap tahun lalu, siapa yang bayar? Kamu pikir uang gajimu yang pas-pasan itu cukup? Alia yang menutupi semuanya diam-diam lewat rekening terpisah. Enggak mungkin, teriak Raka histeris. Ia maju selangkah, tangannya mengepal siap memukul meja lagi, tapi langkahnya terhenti seketika saat dua orang pengawal berjas hitam yang dibawa ayah maju serempak. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri tegak dengan dada membusung, membentuk dinding hidup di antara Raka dan ayah. Tatapan mereka dingin, tatapan profesional yang siap mematahkan tulang jika diperlukan. Raka menciut. Nyalinya yang tadi setinggi langit langsung anjlok ke dasar bumi. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian yang entah datang dari mana. Mungkin dari rasa sakit yang sudah terlalu lama ku pendam. Mungkin dari melihat ayahku, pahlawanku, dihina sedemikian rupa. Aku melangkah maju, melewati Raka yang sedang gemetar, menuju ke arah ibu mertuaku. Ibu mertua duduk terpojok di sofa. Tangannya menggenggam kunci mobil Alphard itu erat-erat di depan dada, seolah itu adalah jimat pelindung nyawanya. Wajahnya yang biasa angkuh kini dipenuhi keringat dingin. Bedaknya yang tebal tampak luntur di bagian dahi. Bu, panggilku datar. Aku mengulurkan tangan kananku, telapak tanganku terbuka meminta. Kembalikan kuncinya. Ibu mertua menggeleng panik. Matanya melirik Raka, meminta pembelaan, tapi anaknya sendiri sedang sibuk menahan takut. Enggak, ini punya Raka. Raka bilang ini hadiah buat ibu. Kamu nggak boleh ambil. Kamu istri durhaka.
Ibu dengar sendiri kata pengacara tadi. Suaraku mulai meninggi, menekan setiap kata agar ia paham. Mobil itu dibeli atas nama Alia Wijaya. Pakai uang warisan ibu kandung Alia. Bukan uang Raka. Jadi, itu hak saya. Kembalikan sekarang, atau saya laporkan ibu atas tuduhan pencurian aset. Kata, polisi, dan pencurian, tampaknya menjadi mantra yang ampuh. Tubuh ibu menegang. Bibirnya gemetar hebat. Raka, tolong ibu, nak. Rengeknya. Raka yang mendengar ibunya memohon, mendadak mendapatkan sisa-sisa keberaniannya yang nekat. Ia berbalik dan menerjang ke arahku. Jangan kurang ajar sama ibuku. Dasar perempuan gak tahu diuntung. Tangannya melayang, siap menampar wajahku. Aku memejamkan mata, siap menerima pukulan itu seperti yang sudah-sudah. Tapi detik berlalu, dan rasa sakit itu tidak kunjung datang. Terdengar suara buk yang keras, diikuti erangan kesakitan. Saat aku membuka mata, aku melihat pemandangan yang tak pernah kubayangkan seumur hidupku. Tangan Raka tertahan di udara, dicengkeram kuat oleh salah satu pengawal ayah. Pengawal itu memelintir tangan Raka ke belakang punggung dengan gerakan cepat dan efisien, membuat suamiku itu membungkuk menahan nyeri. Arg. Lepas. Sakit, jerit Raka. Jangan pernah sentuh putri saya lagi dengan tangan kotormu itu. Suara ayah terdengar rendah, tapi getarannya membunuh. Ayah berjalan mendekat, menatap Raka yang kini tak berdaya dalam kuncian pengawal. Selama ini saya diam karena Alia bilang kamu suami yang baik. Tapi melihat kamu mau memukul istri di depan orang banyak, saya tahu, kamu bukan laki-laki. Kamu pengecut. Tamu-tamu yang sedari tadi menonton mulai berbisik-bisik riuh. Suasana berbalik 180 derajat. Tatapan memuja yang tadi mereka berikan pada Raka kini, berubah menjadi tatapan jijik dan kasihan. Ya ampun, ternyata mobil istri diaku-aku. Galak banget ya, padahal numpang hidup. Kasihan Mbak Alia selama ini. Bisikan-bisikan itu seperti jarum yang menusuk telinga Raka. Ia meronta, tapi kuncian pengawal itu terlalu kuat. Aku kembali menatap ibu mertua. Kali ini tatapanku lebih tajam. Kuncinya, Bu. Sekarang. Dengan tangan gemetar hebat, ibu mertua perlahan melepaskan cengkeramannya. Kunci mobil mewah berbalut kulit itu jatuh ke telapak tanganku. Terasa dingin dan berat. Benda ini, benda yang menjadi simbol kesombongan mereka hari ini, kini kembali ke tangan pemilik aslinya. Aku menggenggam kunci itu erat, lalu berbalik menghadap Raka. Mas, kamu dengar kata ayah tadi? Rumah ini milikku. Mobil ini milikku. Dan kamu? Aku menelan ludah, menahan sesak yang tersisa. Kamu bilang istri benalu tidak pantas menikmati kemewahan, kan? Kalau begitu, suami benalu yang tidak punya apa-apa juga tidak pantas tinggal di rumah mewah ini. Mata Raka terbelalak. Kamu mau usir aku? Aku suamimu, Alia. Suami? Sela ayah dengan nada sinis. Suami macam apa yang membiarkan istrinya kehujanan sementara dia pamer mobil? Suami macam apa yang menghina mertuanya miskin padahal dia sendiri yang miskin mental? Ayah memberi isyarat pada Pak Gunawan. Wan, urus semuanya. Pastikan dia keluar dari rumah ini malam ini juga. Jangan biarkan dia bawa satu barang pun yang dibeli pakai uang Alia. Cek semua tasnya nanti. Baik, Pak, jawab Pak Gunawan sigap. Tunggu dulu. Raka berteriak panik, keringat membanjiri wajahnya. Pak mertua jangan begini, Pak. Kita bisa bicara baik-baik. Saya cuma hilaf tadi. Saya emosi. Alia, sayang, kamu gak tegakan sama Mas? Kita sudah 3 tahun sama-sama. Masa kamu tega usir Mas pas lagi hujan begini? Aku menatapnya nanar.
Kemana perginya Raka yang tadi sombong? Kemana perginya Raka yang menyebutku benalu? Kini di hadapanku hanya ada seorang pecundang yang memelas demi kenyamanan hidupnya. Tadi aku juga minta tolong baik-baik. Mas, aku minta jemput karena hujan. Tapi kamu bilang apa? Alvar terlalu suci buat aku. Jawabku dingin. Sekarang, rumah ini terlalu suci buat pengkhianat dan pembohong seperti kamu. Raka lemas. Kakinya seolah tak bertulang saat pengawal melepaskan kunciannya. Ia jatuh terduduk di lantai marmer, tepat di dekat genangan air hujan yang tadi menetes dari bajuku. Ironis. Kini dia yang terlihat menyedihkan di lantai itu. Namun, hukuman untuk Raka belum selesai. Sang singa belum selesai mengaum. Keributan di ruang tamu itu mulai mereda menjadi keheningan yang canggung, diselingi isak tangis tertahan dari ibu mertuaku yang masih syok. Namun, atmosfer ketakutan masih menggantung tebal di udara. Tamu-tamu undangan, yang sebagian besar adalah kerabat Raka dan teman-teman arisan ibu, tampak gelisah. Mereka ingin pulang, tapi rasa penasaran dan ketakutan menahan kaki mereka di sana. Mereka seperti penonton yang terhipnotis melihat babak akhir sebuah tragedi. Ayah kembali duduk di kursi kayunya, namun kali ini tidak ada yang berani memandangnya sebelah mata. Posisi duduknya yang santai kini terlihat penuh kuasa. Ia mengeluarkan sapu tangan dari saku celana lusuhnya, mengelap sisa keringat di dahi, lalu menatap Pak Gunawan. "Wan, bagaimana perkembangan proyek di Jakarta Selatan? Apa anak buahmu becus kerjanya?" tanya ayah santai, seolah-olah baru saja tidak terjadi pengusiran dramatis. Pak Gunawan membungkuk sedikit sebelum menjawab. "Lancar, Pak Presdir." "Oh ya, terkait restrukturisasi di anak perusahaan, PT Wijaya Sentosa Properti, ada beberapa manajer yang kinerjanya buruk dan terindikasi memanipulasi laporan keuangan. Kami sedang siapkan surat pemecatan." Mendengar nama perusahaan itu disebut, kepala Raka yang sedari tadi tertunduk lesu tiba-tiba tersentak naik. Matanya membulat sempurna. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi ekspresi horor murni. PT Wijaya Sentosa Properti, gumam Raka terbata-bata. Pak Gunawan menoleh ke arah Raka, tersenyum tipis, senyum yang penuh arti. "Benar. Itu salah satu anak perusahaan utama dari Broto Wijaya Group." "Kenapa? Kamu kenal?" Mulut Raka menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Napasnya memburu. Tentu saja dia kenal. Itu adalah tempatnya bekerja. Itu adalah perusahaan yang selalu ia banggakan di depan semua orang, tempat ia menjabat sebagai manajer pemasaran yang katanya bergengsi itu. "Tunggu." Salah satu teman Raka yang berdiri di dekat pintu, seorang pria berkacamata, tiba-tiba bersuara sambil menatap layar ponselnya. Ia nampak sedang menelusuri sesuatu di internet dengan panik. "Broto Wijaya? Pak Broto?" Pria itu mendongak, menatap ayahku dengan tatapan tak percaya, lalu kembali melihat layar ponselnya. Ia membalikan layar ponsel itu ke arah tamu-tamu yang lain. Di layar itu terpampang sebuah artikel berita bisnis dengan judul besar, "Kisah Sukses Broto Wijaya, dari kuli bangunan menjadi Raja Properti Nusantara." Di bawah judul itu, ada foto seorang pria yang sedang meresmikan gedung pencakar langit. Pria di foto itu mengenakan jas mewah, tapi wajahnya 100% identik dengan pria tua berbaju lusuh yang duduk di hadapan mereka. "Ya Tuhan," desis Tante Marni, menutup mulutnya dengan tangan. Jadi bapak ini? Pemilik BW Group? Sambung teman Raka dengan suara bergetar. "Salah satu orang terkaya di provinsi ini."
Kebenaran itu meledak seperti bom di tengah ruangan. Raka gemetar hebat. Ia menatap ayah dengan pandangan yang sulit kulukiskan, campuran antara ketakutan yang melumpuhkan dan penyesalan yang terlambat. Ia baru sadar bahwa orang kampung yang baru saja ia hina, ia sebut bau apek, dan ia usir, adalah pemilik tertinggi dari perusahaan tempat ia mencari nafkah. Pemilik dari tangan yang memberinya gaji setiap bulan. Jadi, Raka mencoba bicara, suaranya pecah. Bapak pemilik Wijaya Sentosa? Ayah menatap Raka datar. Saya tidak suka memamerkan apa yang saya punya, Nak Raka. Tidak seperti kamu. Tapi ya, itu salah satu dari sekian banyak perusahaan yang saya bangun dari nol. Perusahaan yang menggajimu untuk membeli jas yang kamu pakai itu. Lutut Raka benar-benar menyerah. Ia merangkak sedikit mendekat, tapi tertahan oleh tatapan tajam pengawal. Pak Broto. Raka tergagap. Saya karyawan Bapak. Saya manajer pemasaran area barat. Oh, ya. Ayah mengangkat alis, pura-pura terkejut. Saya kira kamu pemilik alam semesta, melihat gayamu tadi. Ayah menoleh ke Pak Gunawan. Wan, coba cek data kepegawaian atas nama Raka ini. Apa benar dia karyawan kita? Pak Gunawan, yang sepertinya sudah mempersiapkan segalanya, mengeluarkan tablet dari tasnya. Jarinya menari lincah di atas layar sebentar. Benar, Pak. Raka Adhitama, manajer pemasaran. Tapi, di sini ada catatan merah. Laporan pengeluaran entertainment klien yang membengkak 3 bulan terakhir, tapi tidak ada closing penjualan yang signifikan. Ada indikasi penggunaan dana kantor untuk kepentingan pribadi. Mata ayah menyipit. Oh, korupsi kecil-kecilan rupanya? Mungkin dipakai buat DP mobil atau beli barang branded? Sindir ayah tajam. Raka menggeleng panik, air mata mulai menetes dari matanya. Bukan, Pak. Itu salah paham. Saya bisa jelaskan. Pak, tolong jangan pecat saya. Cicilan saya masih banyak. Pak? Cicilan? Sela ibu mertua yang kini ikut histeris. Ia sadar bahwa sumber kebanggaannya, pekerjaan anaknya, kini di ujung tanduk. Pak Broto, tolong maafkan anak saya. Dia cuma salah ngomong. Jangan matikan rezekinya, Pak. Kami mau makan apa kalau Raka dipecat? Salah ngomong? Aku akhirnya bersuara lagi, tak tahan mendengar pembelaan konyol itu. Bu, Mas Raka bukan cuma salah ngomong. Dia menghina ayahku. Dia menghina kehormatanku. Dan sekarang terbukti dia juga tidak jujur dalam pekerjaannya. Ayah menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia merapikan kerah baju batiknya yang lusuh. Saya orang profesional, Raka. Saya tidak memecat orang karena urusan pribadi. Tapi saya memecat orang yang tidak punya integritas. Orang yang berani membohongi istri dan keluarganya sendiri, pasti berani mencuri uang perusahaan. Karyawan seperti itu adalah kanker. Harus dibuang sebelum menular. Ayah menatap Pak Gunawan. Siapkan surat pemutusan hubungan kerja. Dan audit seluruh transaksinya. Kalau terbukti ada penyelewengan dana 1 rupiah pun, proses secara hukum. Penjarakan. Satu kata itu, penjarakan, membuat Raka kehilangan akal sehatnya. Ia sadar ia tidak hanya kehilangan rumah, mobil, dan istri. Ia akan kehilangan segalanya. Karirnya hancur. Namanya masuk daftar hitam, dan ancaman jeruji besi menanti. Kehancuran Raka sudah total. Tamu-tamu yang tadinya memujanya kini memandangnya seperti melihat bangkai busuk. Dina, sepupu yang tadi mengejekku, kini pura-pura sibuk dengan makanannya, tidak berani menatap ke arah kami. Tante Marni perlahan mundur menuju pintu keluar, tak ingin terseret masalah.
Raka menatap sekeliling, mencari pegangan, tapi tidak ada satupun tangan yang terulur. Ia menatapku, matanya basah dan merah. Alia, rintihnya. Dek, tolong mas. Mas suamimu. Aku memalingkan wajah. Hatiku sudah beku. Mantan suamiku, mas. Sebentar lagi. Mendengar itu, pertahanan terakhir Raka runtuh. Dia tidak lagi peduli dengan harga diri, tidak peduli dengan tamu-tamu yang menonton. Rasa takut menjadi miskin dan dipenjara jauh lebih besar dari segalanya. Raka tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai, merangkak dengan cepat ke arah kaki ayah. Dia mengabaikan pengawal yang hendak menahannya. Ampun Pak, ampun, teriaknya memilukan. Pemandangan di hadapanku saat ini sungguh kontras dengan apa yang terjadi 1 jam yang lalu. Jika tadi Raka berdiri membusungkan dada layaknya raja yang tak tersentuh, kini ia tersungkur di lantai marmer yang dingin, mencium kaki ayahku yang dibalut sandal jepit tua. Suara tangisannya bukan lagi isak tertahan, melainkan raungan keputusasaan yang memecahkan sisa-sisa harga diri yang ia miliki. Pria yang tadi meneriakiku, benalu, dan parasit, itu kini tak ubahnya seperti cacing kepanasan yang menggeliat meminta belas kasihan. Ampun, Pak, saya mohon ampun. Raka meraung, tangannya berusaha memeluk betis ayah, namun ayah bergeming. Saya bodoh. Saya mata duitan. Saya sombong. Tolong jangan hancurkan hidup saya, Pak. Jangan penjarakan saya. Ayah menatap Raka dari atas ke bawah tanpa ekspresi. Tidak ada lagi kemarahan yang meledak-ledak di wajah tuanya, yang ada hanyalah tatapan hampa, seolah ia sedang melihat sesuatu yang tidak layak untuk dipandang. Ayah menarik kakinya perlahan dari jangkauan tangan Raka, membuat tubuh suamiku itu terjerembab ke depan. Bukan saya yang menghancurkan hidupmu, Nak Raka, suara ayah terdengar tenang namun menusuk tulang. Kesombonganmu lah yang membakar jembatan masa depanmu sendiri. Kamu diberi amanah jabatan, kamu salah gunakan. Kamu diberi istri yang setia, kamu sia-siakan. Sekarang, saat topengmu terbuka, kamu baru ingat kata, ampun? Saya hilaf. Pak, sumpah demi Tuhan saya hilaf. Raka menoleh ke arahku, wajahnya basah oleh air mata dan ingus, terlihat sangat menyedihkan. Ia merangkak cepat ke arahku, lalu tanpa ragu, ia memeluk kakiku yang masih basah karena gamis yang belum sempat kuganti. Alia, sayang, istriku. Raka mendongak, matanya memelas. Tolong mas, Dek, tolong bilang sama bapak. Mas ini suamimu. Kita pernah bahagia kan? Ingat waktu kita pacaran dulu? Mas janji bakal berubah. Mas bakal cuci kaki kamu tiap hari, mas bakal turuti semua mau kamu. Asal jangan biarkan mas dipecat dan dipenjara. Tolong, Dek. Aku menatap wajah itu. Wajah yang dulu kucintai, wajah yang dulu kupikir akan menjadi teman hidupku sampai tua. Namun, rasa cinta itu kini telah menguap entah kemana, digantikan oleh rasa muak yang menyesakkan dada. Aku teringat bagaimana ia membiarkanku berjalan di tengah badai. Aku teringat bagaimana ia dan ibunya menertawakanku saat aku kedinginan. Lepaskan, mas, ucapku dingin. Aku mencoba menarik kakiku, tapi Raka memeluknya semakin erat. Seolah kakiku adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai yang sedang menenggelamkannya. Enggak, mas enggak akan lepasin sebelum kamu maafin mas. Kamu kan wanita baik, Alia. Kamu istri solehah. Istri solehah pasti maafin suaminya. Raka menggunakan dalil agama untuk memojokkanku, taktik manipulatif yang sering ia pakai dulu, tapi kali ini telingaku sudah tuli akan tipu dayanya. Tiba-tiba, ibu mertuaku yang sejak tadi menangis di sofa ikut turun ke lantai. Ia tidak bersujud seperti Raka, tapi ia berlutut di hadapanku, menyatukan kedua tangannya di depan dada. Wanita yang tadi menyebutku pembawa sial, kini menatapku dengan tatapan memohon yang tak kalah menyedihkan. Alia, nak,
Ibu juga minta maaf. Suara ibu serak. Ibu hilaf. Ibu cuma ikut-ikutan Raka tadi. Sebenarnya ibu sayang sama kamu. Kita kan keluarga, nak. Jangan sampai Raka masuk penjara. Nanti ibu makan apa? Nanti omongan tetangga bagaimana? Tolonglah, bujuk bapakmu itu. Katanya orang kaya, masa sama menantu sendiri perhitungan. Aku tertawa miris. Bahkan di saat seperti ini, ibu masih memikirkan makan apa dan omongan tetangga, bukan memikirkan betapa hancurnya hatiku. Keluarga? Tanyaku lirih, namun cukup keras untuk didengar mereka berdua. Tadi ibu bilang saya benalu. Tadi ibu bilang saya nggak pantas naik Alphard karena takut joknya bau. Apa itu perlakuan seorang ibu pada anaknya? Sekarang giliran kalian butuh, kalian sebut kita keluarga. Itu cuma bercanda. Alia, sela Raka cepat. Mas cuma bercanda tadi. Mulut mas emang sampah, tapi hati mas sayang sama kamu. Candaanmu menghancurkan segalanya. Mas, jawabku tegas. Ayah memberi isyarat pada dua pengawal berjas hitam itu. Tanpa perlu diperintah dua kali, mereka maju dan menarik paksa tubuh Raka menjauh dariku. Raka meronta-ronta, kakinya menendang-nendang udara, tapi tenaga pengawal-pengawal terlatih itu jauh di atasnya. Mereka menyeret Raka mundur, hingga punggungnya membentur kaki meja. Cukup dramanya, kata ayah tegas. Gunawan, pastikan audit dimulai besok pagi. Dan untuk sekarang, kita selesaikan urusan rumah ini. Pak Gunawan mengangguk. Ia menatap Raka yang kini terduduk lemas di lantai, dijaga ketat oleh satu pengawal. Saudara Raka, sertifikat rumah ini atas nama Ibu Alia. Jadi, secara hukum, Anda tidak punya hak tinggal di sini tanpa izin pemiliknya. Mengingat Bapak Broto dan Ibu Alia menginginkan Anda pergi, saya sarankan Anda berkemas sekarang. Atau kami yang akan membantu Anda mengeluarkan barang-barang Anda ke jalan raya. Wajah Raka semakin pucat. Malam ini, hujan-hujan begini. Kenapa? Sela ayah sinis. Kamu takut kehujanan? Tadi kamu biarkan istrimu jalan kaki 2 kilometer di tengah hujan badai. Sekarang kamu rasakan sendiri bagaimana rasanya diusir tanpa kendaraan, tanpa payung, di tengah malam yang dingin. Keadilan itu terasa begitu puitis. Karma datang bukan dengan perlahan, tapi dengan hantaman keras yang langsung tepat sasaran. Tamu-tamu undangan yang tersisa mulai beringsut pergi satu persatu. Mereka tak ingin terlibat lebih jauh, tak ingin menjadi saksi kehancuran total keluarga Raka. Ruang tamu yang tadi penuh sesak oleh tawa dan pesta, kini mulai lengang, menyisakan jejak-jejak kue yang berserakan dan gelas-gelas minuman yang ditinggalkan begitu saja. Raka menatap kepergian teman-temannya dengan tatapan kosong. Ia sadar, saat ia jatuh, tidak ada satupun yang menolongnya. Kesombongannya telah mengisolasi dirinya sendiri. Aku melihat sekeliling rumah ini. Rumah impianku. Dindingnya yang bercat krem hangat, lampu gantung kristal yang kupilih sendiri, sofa empuk tempat kami biasa menonton TV. Semua kenangan itu berputar di kepalaku, tapi anehnya, aku tidak merasa sedih akan kehilangan rumah ini. Rumah hanyalah bangunan. Tanpa rasa hormat dan cinta, rumah ini hanyalah neraka berbalut kemewahan. Dan malam ini, aku memutuskan untuk keluar dari neraka ini. Ayah, panggilku pelan. Alia nggak mau tinggal di sini lagi. Rumah ini terlalu banyak kenangan buruknya. Biar dijual saja atau disumbangkan. Mata Raka membelalak mendengar ucapanku. Alia, kamu gila? Ini rumah mewah. Sayang kalau dijual. Aku tidak menggubrisnya. Aku menatap ayah. Ayah tersenyum bangga, senyum tulus yang menguatkan hatiku. Keputusan ada di tanganmu, enduk. Ayah dukung 100%. Kita pulang ke rumah ayah saja ya. Biarpun gak semewah ini, tapi di sana tenang. Iya, yah, jawabku. Pak Gunawan kemudian menyerahkan sebuah dokumen ke arah Raka. Ini surat pernyataan bahwa Anda bersedia keluar dari rumah ini, dan tidak akan menuntut harta gonogini, karena semua aset terbukti milik istri. Tanda tangan sekarang, atau proses hukum penggelapan dana kantor, akan kami percepat malam ini juga dengan memanggil polisi.
Raka gemetar memegang pena yang disodorkan. Tangannya berkeringat dingin. Ia menatap ibunya, lalu menatapku. Ia tahu ia sudah kalah telak. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoretkan tanda tangannya di atas kertas itu. Tanda tangan yang mengakhiri segalanya. Tanda tangan yang meresmikan kejatuhannya dari status suami orang kaya menjadi pengangguran yang terancam penjara. Setelah menandatangani, Raka menunduk dalam, bahunya berguncang hebat. Ia menangis lagi, tapi kali ini tanpa suara. Tangisan penyesalan yang sudah sangat terlambat. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan gerimis halus yang membasahi bumi. Aroma tanah basah menyeruak masuk setiap kali pintu depan terbuka, membawa udara segar yang seolah membersihkan atmosfer busuk di dalam ruang tamu itu. Aku berdiri di ambang pintu, menatap halaman depan yang kini mulai sepi. Mobil-mobil tamu sudah pergi, menyisakan Alphard putih itu sendirian di sana, tanpa kesepian di bawah sorot lampu taman. Aku sudah berganti pakaian dengan baju gamis kering yang tadi sempat diambilkan oleh asisten rumah tangga yang berpihak padaku. Tas koperku sudah siap di samping kaki ayah. Tidak banyak yang kubawa, hanya pakaian seperlunya dan dokumen-dokumen penting. Barang-barang mewah pemberian Raka, jika ada, sengaja kutinggalkan. Aku tidak ingin membawa debu masa lalu ke masa depanku yang baru. Di sudut ruangan, Raka dan ibunya duduk berhimpitan di lantai seperti dua orang asing yang tersesat. Mereka tidak berani menatap kami. Mereka sibuk dengan pikiran mereka sendiri, mungkin memikirkan nasib esok hari, mau tinggal di mana, mau makan apa. Tapi entah kenapa, rasa ibaku sudah kering. Mereka adalah orang dewasa yang sehat. Mereka bisa bekerja jika mereka mau membuang gengsi. Tapi aku tahu, bagi orang seperti Raka, membuang gengsi lebih sulit daripada memindahkan gunung. Ayah merangkul pundakku, kehangatannya mengalir memberiku kekuatan. Sudah siap, Enduk? Sudah, Yah, jawabku mantap. Kami melangkah keluar menuju teras. Pak Gunawan dan para pengawal mengikuti di belakang, membawa koperku. Saat kami sampai di depan pintu, aku berhenti sejenak. Tanganku merogoh tas tangan, mengeluarkan kunci Alphard yang tadi sempat menjadi rebutan. Aku berbalik menatap Raka yang masih duduk lemas di dalam. Mas, panggilku. Raka mendongak, matanya sedikit berbinar, mungkin berharap ada keajaiban bahwa aku berubah pikiran dan memberikan kunci itu padanya. Ini kuncinya, ucapku sambil mengangkat benda itu. Raka setengah berdiri, wajahnya penuh harap. Alia, kamu mau kasih ke Mas? Aku tersenyum tipis, lalu melemparkan kunci itu bukan ke arahnya, melainkan ke arah Pak Gunawan. Pak Gunawan, kataku lantang. Tolong bawa mobil ini, jual saja. Uang hasil penjualannya tolong sumbangkan seluruhnya ke panti asuhan dan yayasan janda-janda tua yang terlantar. Biar mobil ini jadi berkah buat orang yang benar-benar membutuhkan, bukan buat orang yang sombong. Raka ternganga. Harapannya hancur berkeping-keping untuk kedua kalinya. Disumbangkan? Itu ratusan juta, Alia. Bagi istri benalu sepertiku, uang itu nggak ada artinya dibandingkan harga diri. Mas, jawabku telak. Selamat tinggal. Aku membalikkan badan dan tidak menoleh lagi. Di halaman depan, sebuah iring-iringan mobil mewah yang sesungguhnya sudah menunggu. Bukan Alphard putih itu, melainkan sebuah sedan hitam panjang jenis Rolls-Royce Phantom dan dua SUV pengawal di belakangnya.
Itu kendaraan operasional ayah yang baru saja tiba, dipanggil oleh asistennya. Sopir berseragam rapi membukakan pintu belakang untuk kami. Aku masuk ke dalam kabin yang wanginya menenangkan, jauh lebih mewah dari apa yang pernah Raka bayangkan. Ayah duduk di sampingku, menepuk lututku pelan. "Kamu hebat, Enduk." "Ayah bangga," bisik ayah. Mesin mobil menderu halus, nyaris tak terdengar. Saat mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan pelataran rumah, aku melihat dari kaca jendela yang gelap. Di teras rumah, Raka berdiri tertatih-tatih, di samping ibunya. Mereka menatap kepergian kami dengan tatapan nanar. Di bawah lampu teras yang remang, Raka terlihat sangat kecil, sangat rapuh, dan sangat sendirian. Gerbang rumah tertutup perlahan secara otomatis, memisahkan duniaku dan dunianya. Pintu masa lalu itu telah tertutup rapat. Aku bersandar di jok kulit yang empuk, menghela napas panjang, melepaskan beban 3 tahun yang menghimpit dada. Malam ini, aku bukan lagi istri benalu. Aku bukan lagi wanita yang menumpang hidup. Aku adalah Alia Wijaya, putri seorang singa yang kini telah menemukan kembali aumannya. Hujan di luar telah berhenti sepenuhnya, dan di langit malam, samar-samar aku melihat satu bintang mulai bersinar, menandakan bahwa esok hari, matahari akan terbit lebih cerah dari sebelumnya. Mobil kami melaju menembus malam, meninggalkan Raka dengan segala penyesalannya yang abadi, dan membawa aku menuju kebebasan yang hakik.